Itu drop ya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Mesuji, Lampung, tentang pembunuhan seorang siswi SMK yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di dalam semak-semak dan mirisnya tanpa menggunakan celana dalam. Hampir 1 bulan kasus ini berjalan hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan ini. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar jam 16.00. Warga dusun Tanjung Makmur, Desa Margomulyo, Kecamatan Mesuji Timur, digemparkan dengan penemuan jasad seorang gadis muda di dalam parit. Penemuan ini pun bermula ketika ada 3 remaja yang sedang mencari burung di perkebunan karet desa setempat. Di tengah-tengah aktivitasnya, salah satu remaja tanpa sengaja melihat ada sosok tubuh seorang wanita di dalam parit dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Penemuan ini segera dilaporkan ke warga sekitaran sehingga warga pun menjadi gempar dan bergegas ke lokasi temuan. Setelah mendapati adanya jasad wanita yang sudah tidak bernyawa, warga segera melaporkannya ke pihak kepolisian setempat dan polisi yang menerima laporan bergegas datang ke lokasi temuan. Saat di lokasi temuan, polisi segera melakukan identifikasi dan olah TKP guna mencari bukti dan petunjuk atas kematian jasad wanita yang belum diketahui identitasnya. Melihat kondisi jasad wanita itu, kuat dugaan jika korban ini merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa tikaman pada bagian tubuhnya, di antaranya punggung, leher, wajah. Bahkan ada dugaan jika korban telah dinodai. Terlihat dari pakaiannya yang sudah terkoyak bersimbah darah. Mirisnya saat korban ditemukan tanpa mengenakan celana dalam dan masih mengenakan seragam sekolah. Selain itu, ada motor di dekat tubuh korban yang diduga motor tersebut milik korban. Dengan adanya petunjuk seragam sekolah yang dikenakan oleh korban, pihak kepolisian langsung melakukan konfirmasi penemuan tersebut. Yang diketahui korban mengenakan seragam sekolah SMKN 01 Tanjung Raya Mesuji. Pihak sekolah pun langsung membenarkan tentang penemuan itu dan korban ini bernama Anggi Lestari berusia 16 tahun. Sebelum penemuan itu, saat jam 15.00, keluarga dari korban datang ke sekolah untuk menanyakan keberadaan dari korban karena hingga sore hari korban ini tidak kunjung pulang ke rumahnya. Berdasarkan dari keterangan pihak sekolah, jika sebelumnya korban ini sedang mengikuti ujian kenaikan kelas dan saat pergi ke sekolah, korban mengendarai motor. Guna memastikan dari penyebab kematiannya, pihak kepolisian pun melakukan evakuasi menuju RSUD Raga Pegawai Cara Mesuji. Selanjutnya, jenazah dari korban dipindahkan menuju Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung, guna dilakukan otopsi. Dari hasil identifikasi, ditemukan adanya cairan bening di tubuh korban, yang menguatkan jika korban ini bukan hanya korban pembunuhan, melainkan korban penodaan juga. Diketahui jika korban Anggi ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan masih duduk di bangku kelas 1 SMKN Tanjung Raya. Berdasarkan keterangan Yasman, paman korban, jika sebelum ditemukan tidak bernyawa, Anggi ini masih berkomunikasi dengan ibunya dan mengatakan jika dirinya akan pulang sekolah pada jam 10 pagi selepas ujian. Yasman pun mengungkapkan jika lokasi ditemukannya Anggi bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh Anggi Lestari. Biasanya korban ini berangkat dan pulang bersama dengan temannya. Namun karena sedang ujian dan waktu ujiannya berbeda, sehingga korban berangkat dan pulang sendirian. Bahkan Yasman menduga jika pelaku pembunuhan adalah perempuan. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 7 orang saksi, di antaranya kepala sekolah, keluarga, warga, satpam sekolah, dan teman sekolah dari korban. Pada sisi lainnya, setelah menjalani proses otopsi, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, jenazah Anggi dikeluarkan dari ruang forensik
pada jam 19.35 dalam keadaan terbungkus bersih dan sudah dikafani, lalu dikembalikan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan di TPU Tebing Tinggi. Selain pelaku pembunuhan yang masih menjadi misteri, kini publik mulai mempertanyakan siapakah mantan kekasih dari korban ini. Lantaran dalam akun TikTok miliknya ada unggahan terakhir dari korban yang menjadi sorotan netizen. Anggi sempat mencurahkan isi hatinya terkait mantan pacarnya yang berisikan keingetan kenangannya dan berakhir menjadi kisah. Anggi menceritakan tentang mantan kekasihnya itu yang sangat peduli dan pengertian. Bahkan hubungan keduanya telah direstui oleh kedua keluarga, tetapi hubungan keduanya harus putus lantaran keegoisan dirinya. Demi meringankan kesedihan dari keluarga korban, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, Kapolres Mesuji memberikan tali kasih sebagai wujud berbelasungkawa dengan memberikan santunan seperti bingkisan yang diterima langsung oleh ayah korban. Selain itu, polisi juga berjanji akan mengusut kasus ini dengan tuntas. Dan di tengah-tengah penyelidikan polisi, muncul sebuah video dari akun TikTok Endau. Di dalam video itu, dirinya mengaku sebagai pelaku pembunuhan, bahkan menantang polisi untuk menangkapnya. Pria itu mengatakan, intinya gak ada yang bisa nangkap gua karena gua ahli dalam bersembunyi. Pak Pol, lagi ngapain ya? Pasti lagi tidur nih. Maklum semalam habis begadang. Unggahan tersebut sontak menjadi heboh dan polisi segera melakukan penelusuran pemilik akun itu. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, polisi berhasil menangkap orang yang mengaku telah membunuh Anggi setelah kabur ke Padang. Namun setelah diselidiki, ternyata pria itu tidak terlibat pada pembunuhan Anggi dan hanya untuk konten dan viral saja. Pihak kepolisian kembali melakukan penyisiran lokasi yang berjarak 500 meter dari tubuh korban ditemukan. Polisi mencari ponsel milik korban yang diduga kuat. Di dalam ponsel itu banyak petunjuk yang bisa mengungkapkan kematian dari korban. Namun sayangnya ponsel Anggi tidak berhasil ditemukan. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 22 orang saksi. Selain mengambil keterangan, polisi pun memeriksa sampel DNA dari saksi termasuk teman laki-laki dari korban Anggi, guna mencocokkan DNA yang ditemukan di tubuh korban. Upaya polisi untuk mengungkap kasus ini menemukan jalan buntu, dan polisi mengaku kesulitan untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut lantaran kurangnya bukti dan saksi serta petunjuk lainnya. Polisi mengaku terus bekerja maksimal melakukan penyelidikan. Seiring berjalannya waktu, polisi mendapatkan laporan dari warga mengenai rekaman CCTV. Dalam rekaman itu, terlihat korban Anggi dibonceng oleh seorang pria. Dari laporan tersebut, pihak kepolisian pun mulai melakukan identifikasi siapakah sosok pria yang terakhir bersama dengan korban tersebut. Rekaman CCTV itu menjadi kunci polisi yang sangat berarti. Berbekal dari rekaman CCTV tersebut, polisi mempelajari dan menganalisa sosok pria itu. Menurut keterangan keluarga, korban ini tidak mudah menyerahkan motornya jika bukan pada keluarga. Bahkan korban pun tidak mau dibonceng jika bukan dengan keluarga dekatnya. Sehingga susunan puzzle misteri kematian dari Anggi ini mulai mengkerucut. Pelaku pembunuhan ada di lingkungan keluarga terdekat dari korban. Dari hasil penyelidikan selama 1 bulan itu, polisi akhirnya berhasil menyimpulkan jika sosok pria tersebut berinisial H dan diketahui sosok pria ini sudah menghilang. Bahkan pada saat Anggi dimakamkan, terduga pelaku tidak hadir dan itu menguatkan jika pria ini ada hubungannya dengan kematian Anggi. Setelah polisi melakukan serangkaian pelacakan, polisi berhasil mengetahui keberadaannya, yakni berada di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian pun segera meluncur untuk melakukan penangkapan. Pada hari Senin malam, tanggal 1 Juli 2024, pria berinisial H berhasil ditangkap. Selain itu,
polisi pun berhasil mengamankan barang bukti sajam yang digunakan untuk membunuh korban Anggi. Mirisnya, yang ternyata pria itu merupakan paman dari korban yang bernama Herman. Bukan hanya Herman, namun istrinya pun turut diperiksa merupakan adik dari ayah korban. Tertangkapnya pelaku Herman ini sontak membuat publik menduga-duga apa yang menjadi motif pada pembunuhan tersebut, mulai dari motif hutang, ekonomi, dan asmara. Jika motif asmara, ada yang menduga pembunuhan ini karena pelaku kesal telah ditolak oleh korban Anggi. Yang diketahui korban Anggi ini merupakan kembang desa. Parasnya yang cantik membuat Herman pamannya jatuh hati kepadanya. Pelaku dikabarkan sempat melamar korban, namun lamaran itu ditolak oleh korban dengan alasan pelaku sudah tua. Penolakan itu membuat pelaku pun merasa kesal dan marah, lalu menjemput korban yang awalnya pelaku berencana membawa kabur korban hingga terjadi pembunuhan. Sejak tertangkapnya pelaku Herman ini, banyak isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang, jangan terpancing isu yang tidak jelas dari mana sumbernya. Polisi meminta untuk sabar menunggu hasil pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, akhirnya diketahui motif sebenarnya, yakni pelaku Herman ingin menguasai harta korban lantaran faktor ekonomi. Pelaku Herman sedang membutuhkan uang dan yang menjadi targetnya adalah Anggi, keponakannya sendiri. Pelaku ini menyangka jika korban Anggi membawa uang ke sekolah, lalu pelaku menghubungi korban dengan berdalih meminta diantarkan ke suatu tempat. Korban yang tidak curiga mengikuti permintaan dari pelaku selaku pamannya. Pada saat korban dan pelaku melintas di perkebunan karet, pelaku menghentikan laju motornya dan meminta paksa uang yang dibawa oleh korban dengan mengambil dompet di dalam tas korban. Korban Anggi sontak melawan. Kuatnya perlawanan dari korban membuat pelaku memukul korban. Kekerasan fisik yang dialami oleh korban membuat korban berteriak meminta pertolongan, hingga membuat pelaku menjadi panik. Lalu pelaku mengeluarkan sajam pisau dan menikam tubuh korban. Di saat korban sudah tidak berdaya, disitulah pelaku menodai korban. Setelah puas, korban yang bersimbah darah ditinggalkan begitu saja di dalam parit semak-semak perkebunan karet, hingga akhirnya korban ditemukan dan pembunuhan terungkap. Pelaku sendiri bisa dikatakan luput dalam penyelidikan polisi. Bahkan pada saat polisi melakukan pencocokan DNA, pelaku tidak diperiksa. Mungkin karena pelaku ini termasuk orang yang tidak dicurigai. Hingga setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV, barulah kasus terungkap. Pelaku Herman terjerat dengan pasal berlapis, salah satunya pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal yakni pidana mati. Maaf ya guys, secara pribadi, kok gua lebih condong niat pelaku bukan untuk menguasai harta korban, melainkan ingin menodai korban. Karena korban melawan sehingga pelaku membunuhnya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?